Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang uji kualitas berkas sinar X. Kualitas berkas sinar X. Daya tembus sinar X ditunjukkan dengan nilai energi efektif berkas sinar X. Berkas sinar X yang memiliki energi tinggi memiliki daya tembus yang lebih tinggi dibandingkan dengan berkas sinar X berenergi lebih rendah. Kemampuan untuk menembus atau daya tembus berkas sinar X dikenal dengan kualitas berkas sinar X. Untuk pesawat radiologi diagnostik, kualitas berkas radiasi dikarakterisasi secara numerik dengan nilai tebal paruh atau half value layer atau singkat dengan HVL. Karena HVL dapat diukur secara cepat menggunakan teknik tanpa pembongkaran tabung atau non-invasif, HVL dari bekas sinar X adalah ketebalan bahan dibutuhkan untuk mengurangi intensitas sinar X menjadi setengah dari intensitas semula. Keuntungan dari penggunaan HVL adalah meningkatkan energi efektif sinar X dan secara tidak langsung meningkatkan kinerja pesawat sinar X. Apabila energi efektif pada bekas sinar X meningkat karena adanya peningkatan energi efektif akibat penambahan filter, maka daya tembus sinar X juga meningkat. Penambahan filter yang disesuaikan dengan kebutuhan mengakibatkan energi efektif dapat bergeser ke arah energi maksimum. Sesuai dengan gambaran tersebut, penambahan filter yang sesuai akan mengurangi intensitas sinar X yang tidak diperlukan dalam proses radiodiagnostik, sehingga akan menghasilkan citra lebih baik sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan filter yang sesuai akan menghasilkan beberapa keuntungan seperti eliminasi sinar X energi rendah, meningkatkan energi efektif, dan pengurangan penerimaan dosis pada pasien. Pemasangan filter pada pesawat sinar X merupakan metode sederhana, namun ada permasalahan di lapangan dalam memenuhi tuntutan tersebut, yaitu pesawat sinar X sudah memiliki filter bawaan yang didesain sebagai bagian integral dari perangkat rumah tabung dan peralatan pembatas berkas dan tidak dilengkapi dengan fasilitas pengaturan filter tambahan, sehingga menjadi sangat sulit untuk menambah jumlah filter yang ada tanpa melakukan pembongkaran. Tahapan uji kualitas bekas radiasi pesawat sinar X. Ada pertama, kita menyiapkan alat yang diperlukan, yaitu alat ukur radiasi untuk energi rendah, meteran HVL, aluminium dengan 1100 alloy, kemudian ketebalan bervariasi dari 1 sampai 5 mm. Tahap ke-1, memposisikan tabung sinar X tegak lurus menghadap meja dengan jarak fokus ke alat ukur radiasi 100 cm. Mengatur kolimasi dengan ukuran 15 cm x 15 cm dengan kondisi penyinaran 80 kVp. Atur MAS yang sesuai, misal 5 sampai 10 MAS. Melakukan penyinaran tanpa ada AL di kolimator. Catat paparan yang dihasilkan, yaitu sebagai paparan awal. Tahap yang kedua, ada memasangkan AL 1 mm di kolimator dengan pita perekat sehingga menutup arah berkas sinar X. Melakukan penyinaran dan catat paparan yang dihasilkan. Kemudian menambahkan ketebalan AL yang terpasang, kemudian lakukan penyinaran kembali, sehingga paparan yang dihasilkan sudah mencapai setengah dari paparan awal. Yang terakhir, buat grafik logaritmik antara fraksi atenuasi, yaitu rumusnya paparan pada ketebalan kali milimeter AL dibagi paparan pada ketebalan 0. Dengan ketebalan AL, cari nilai HVL dari nilai setengah fraksi atenuasi awal. Setelah itu ada hasil dan pembahasannya. Perhitungan HVL berdasarkan pada data hasil pengukuran pesawat sinar X. Nilai HVL dapat diperoleh dengan menentukan posisi fraksi atenuasi 0,5 atau 50% dari fraksi atenuasi awal pada sumbu X. Kemudian menarik garis lurus ke kurva untuk mendapatkan nilai HVL pada sumbu Y, atau dengan menggunakan persamaan yang diperoleh, yaitu sebesar Y sama dengan min 232 ln X ditambah 0,140. Persamaan yang digunakan adalah logaritmik karena sesuai dengan persamaan I sama dengan eksponen min 0,693 kali N. Sesuai dengan persamaan tersebut, maka nilai HVL dapat diketahui sebesar 1,75 mm AL. Bila dibandingkan dengan standar HVL minimum untuk 80 kVp 2,3 mm AL, maka nilai HVL tersebut belum memenuhi persyaratan kualitas radiasi minimum. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kualitas filter bawaan dan desain tabung yang tidak memenuhi syarat minimum.
Adanya fenomena penggunaan KVP yang berlebihan untuk penyinaran memunculkan ide untuk mengetahui berapa kualitas radiasi pesawat sinar X tersebut. Sesuai dengan hasil yang diperoleh tersebut, maka menunjukkan bahwa kualitas keluaran radiasi dari pesawat kurang memenuhi standar persyaratan minimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi itu disebabkan oleh salah satu faktor yang menentukan kinerja pesawat sinar X, yaitu kualitas bekas sinar X yang kurang memenuhi persyaratan minimum. Oleh karena itu, disarankan untuk segera memberikan tambahan filter, sehingga memenuhi kualitas berkas yang diinginkan dalam penggunaan pesawat sinar X. Ketebalan filter tambahan dapat diketahui dengan menambahkan mulai 0,5 mm Al, kemudian diukur kualitas radiasinya. Apabila masih kurang, maka ditambah lagi ketebalannya sehingga diperoleh ketebalan filter tertentu dengan diperoleh kualitas radiasi yang sesuai persyaratan internasional. Apabila filter tidak ditambahkan, maka diperkirakan jika pesawat yang tidak memenuhi standar HVL minimum cenderung memiliki kebocoran tabung yang tinggi. Dan setelah melakukan percobaan tersebut, dapat disimpulkan yaitu pengukuran kualitas radiasi pesawat sinar X radiologi diagnostik dan diperoleh nilai HVL sebesar 1,75 mm Al pada 80 kVp, maka nilai HVL tersebut belum memenuhi persyaratan kualitas radiasi minimum. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kualitas filter bawaan dan tabung yang tidak memenuhi syarat minimum. Oleh karena itu, disarankan untuk segera memberikan filter tambahan sehingga memenuhi kualitas yang diinginkan dalam penggunaan pesawat sinar X tersebut. Diperkirakan jika pesawat yang standar HVL tidak memenuhi syarat minimum memenuhi tabung yang tinggi. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.